Mentari sore meneteskan cahaya keemasan di langit Sumedang, memantul lembut di jendela sebuah rumah kecil di tepi jalan kampung Cibeurium. Di dalam rumah itu, aroma bedak dan bunga melati bercampur menjadi satu, memenuhi ruangan yang dipenuhi cermin, kain brokat, dan lipstik berbagai warna. Di tengah-tengahnya, duduklah Mira, wanita berusia 27 tahun, mengenakan kebaya sederhana warna gading. Tangannya lincah merias wajah seorang calon pengantin yang duduk di depannya. Gerakannya lembut, penuh ketelitian, seolah setiap sapuan kuas membawa doa agar sang pengantin diberkati kebahagiaan. "Cantik sekali, Mbak. Rasanya aku seperti putri," ucap pengantin itu dengan senyum malu. Mira tersenyum kecil, matanya teduh. "Kamu memang cantik. Hari ini kamu harus bahagia, jangan biarkan apapun merusak senyummu." Begitulah Mira yang lembut, tenang, dan selalu membuat orang lain merasa istimewa. Hidupnya sederhana, tapi ia mencintai setiap detiknya. Ia bekerja dari pagi hingga malam, menerima panggilan rias di sekitar kota kecil itu. Di sela-sela kesibukannya, pikirannya selalu terbang pada satu nama, Arman. Arman adalah kekasihnya sejak 3 tahun lalu, pria berwajah teduh, tubuh tegap, dengan senyum yang menenangkan. Ia bekerja di perusahaan konstruksi yang sering berpindah proyek dari satu kota ke kota lain. Meski sibuk, Arman selalu menyempatkan waktu untuk menelpon, sekadar menanyakan apakah Mira sudah makan, atau mengingatkannya untuk tidak terlalu lelah bekerja. Bagi Mira, perhatian-perhatian kecil itu lebih berharga daripada bunga mahal atau hadiah besar. Sore itu, ketika pekerjaan selesai dan langit mulai memerah, Arman datang menjemputnya dengan motornya, helm hitam di tangan. Ia tersenyum dari kejauhan. "Sudah siap calon istriku?" Suaranya hangat, membuat dada Mira berdebar lembut. "Jangan panggil begitu dulu, belum sah," jawab Mira sambil menahan senyum malu. "Tapi di hati aku sudah sah, bahkan sebelum akad nanti. Aku sudah janji akan menjagamu." Mereka berjalan pelan di tepi sawah, ditemani desir angin dan suara jangkrik. Suasana itu seolah sempurna, seolah dunia bersekongkol membuat senja itu hanya milik mereka berdua. Mira menatap wajah Arman yang diterpa cahaya oranye. Begitu damai, begitu bisa dipercaya. Ia tak tahu, di balik tatapan lembut itu, ada rahasia yang pelan-pelan tumbuh seperti duri di bawah bunga. Malam itu mereka mampir ke warung kopi langganan dekat terminal. Di sana sudah ada Laras, sahabat Mira sejak SMA. Laras adalah wanita ceria, pandai berbicara, dan selalu menjadi sumber tawa di setiap pertemuan. Mira akhirnya datang juga. "Aku baru aja ngomongin kamu sama Arman," kata Laras sambil melambaikan tangan. Mira tertawa kecil duduk di sebelahnya. "Ngomongin apa lagi, kamu ini?" "Ya jelas tentang pernikahan dong. Aku udah siap bantu segala hal. Kamu tinggal duduk manis. Biar aku yang urus dekorasi, baju, sampai catering." Arman menatap mereka berdua tersenyum, tapi sesekali tatapannya pada Laras terasa lebih lama dari seharusnya. Tak ada yang menyadari hal itu. Atau mungkin hanya Mira yang terlalu percaya, terlalu sibuk memikirkan kebahagiaan yang sebentar lagi akan jadi miliknya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi indah. Mira dan Laras menghabiskan waktu menyiapkan segala sesuatu untuk pesta pernikahan. Mereka mendatangi butik, memilih kain kebaya, dan berdiskusi tentang konsep acara. "Aku pengen yang sederhana aja, Ras," kata Mira suatu hari sambil menatap katalog. "Yang penting suasananya hangat. Aku nggak mau pesta mewah. Aku cuma mau suasana yang penuh cinta." Laras tersenyum. "Kamu memang selalu gitu. Beda sama perempuan lain. Tapi justru itu yang bikin Arman jatuh cinta sama kamu." Mira tersipu. "Semoga pernikahan ini berjalan lancar ya, Ras. Aku nggak sabar pengen mulai hidup baru sama dia." Laras menunduk sedikit, menyembunyikan sesuatu di balik senyumnya. "Iya, Mir. Kamu memang pantas bahagia." Sementara itu, Arman semakin sering datang membantu persiapan. Kadang ia datang bersama Laras untuk melihat gedung, kadang hanya menelpon Mira saat malam hari. Ia tampak sibuk, tapi Mira mengerti. Lelaki itu sedang bekerja keras demi masa depan mereka. Namun sesekali, ketika Mira tak sengaja melihat Arman dan Laras berbincang di sudut ruangan, ia merasa sesuatu yang aneh. Tatapan mereka seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi Mira menepisnya cepat-cepat. "Mereka cuman sahabatku. Aku terlalu curiga," pikirnya. Ia tak ingin merusak kebahagiaan dengan prasangka. Suatu sore, setelah mencoba gaun pengantin di butik, Mira memandangi dirinya di cermin.
Gaun putih itu membalut tubuhnya sempurna, membuatnya tampak anggun dan lembut. Ia tersenyum kecil, membayangkan hari di mana ia akan berdiri di pelaminan bersama Arman. "Cantik banget, Mir," puji Laras yang berdiri di belakangnya. "Kamu seperti malaikat." Mira menatap bayangan Laras di cermin dan tersenyum, tidak menyadari bagaimana pandangan sahabatnya itu berubah sekejap. Dari kekaguman menjadi sesuatu yang lebih gelap, seperti rasa iri yang perlahan tumbuh diam-diam. Menjelang malam, Arman menjemput mereka untuk makan bersama. Di restoran kecil itu, suasana terasa hangat. Mereka bercanda, tertawa, dan saling melempar cerita. Tapi sesekali, pandangan Arman dan Laras bertemu lebih lama dari biasanya. Mira tidak sadar, ia terlalu sibuk mengatur jadwal pernikahan di buku catatannya. Namun pelayan yang mengantar minuman sempat memperhatikan. Tatapan itu bukan sekadar pandangan biasa antara dua teman. Ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Di perjalanan pulang, angin malam menyentuh wajah Mira lembut. Ia bersandar di bahu Arman, menatap langit gelap bertabur bintang. "Terima kasih, Man. Untuk semuanya, aku nggak sabar nunggu hari itu datang," bisiknya. Arman menatap ke depan, wajahnya sulit dibaca. "Iya, Mir. Aku juga." Suara motor bergemuruh pelan di jalanan sepi. Di belakang mereka, Laras mengikuti dengan mobil, menatap dua bayangan itu dari kejauhan dengan tatapan kosong. Malam kian larut. Di kamar tidurnya, Mira menulis di buku hariannya, "Sebentar lagi aku akan jadi istri Arman. Aku bahagia, Tuhan. Jaga kami selalu." Ia menutup buku itu dengan senyum. Tidak ada firasat buruk sedikit pun di hatinya, hanya kebahagiaan yang perlahan menina-bobokkan. Namun di luar jendela, angin berembus pelan, membawa aroma melati liar dari halaman belakang. Bunga yang seharusnya melambangkan kesucian itu bergoyang perlahan di bawah sinar bulan. Entah kenapa baunya terasa lebih tajam malam itu, seolah mengabarkan sesuatu yang akan datang, sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Aroma melati itu masih sama, lembut tapi menusuk malam demi malam. Setelah hari-hari sibuk dengan persiapan pernikahan, Mira selalu mencium wangi itu dari halaman belakang rumahnya. Awalnya ia pikir hanya bunga liar yang tumbuh di sana, tapi lama-kelamaan, setiap kali aroma itu datang, ia merasa dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang ingin keluar namun tertahan. Hari-hari berlalu cepat, persiapan pernikahan tinggal menghitung minggu, dan Mira semakin tenggelam dalam kesibukan. Undangan sudah dicetak, gaun sudah siap, dan Laras, sahabat yang ia percaya sepenuh hati, sibuk membantu setiap detail acara. Namun di tengah hiruk-pikuk kebahagiaan itu, perlahan muncul hal-hal kecil yang mengganggu ketenangan Mira. Arman mulai jarang datang. Jika dulu setiap sore ia menjemput Mira, kini alasan demi alasan muncul. Rapat proyek, lembur di lapangan, bahkan dinas keluar kota. "Aku percaya, Man orangnya tanggung jawab." Begitu Mira meyakinkan dirinya, setiap kali rasa rindu menyiksa, tapi di lubuk hati, ada sesuatu yang berdenyut aneh. Rasa ragu yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam Mira menunggu telepon Arman seperti biasa. Pukul 8 lewat, belum ada kabar. Pukul 9 masih sunyi. Ia menatap layar ponsel berkali-kali, memandangi foto mereka berdua yang tersenyum bahagia di latar sawah hijau. Jam menunjukkan pukul 10 ketika akhirnya sebuah pesan masuk. "Maaf Mir, lembur, capek banget. Tidur duluan ya." Mira menatap pesan itu lama. Singkat, dingin, tak ada emoji, tak ada sapaan manis seperti biasanya. Ia menggigit bibir, menahan perasaan aneh yang menyelinap ke dada. Ia membalas, "Baik, sayang, hati-hati. Jangan lupa makan." Tapi centang dua biru itu tak berubah. Jadi dibaca hingga pagi menjelang. Keesokan harinya Laras datang seperti biasa membawa contoh undangan. "Mir, aku pikir model yang ini bagus, klasik tapi elegan," katanya dengan semangat. Tapi ada sesuatu di wajahnya, kelelahan mungkin atau kegugupan. Mira menatapnya sekilas. "Kamu lembur juga ya, Ras? Matamu kayak kurang tidur." Laras tertawa kecil. "Iya, aku bantu teman di luar kota kemarin, ngurus catering." "Oh, kamu keluar kota?" "Cuma semalam kok," jawabnya cepat, terlalu cepat. Mira mengangguk, mencoba tak berpikir macam-macam. Tapi dalam hatinya, sesuatu mulai bergetar. Ia menepisnya, mengalihkan perhatian pada daftar dekorasi dan konsep pelaminan. Namun setiap kali Laras mengangkat ponsel untuk menjawab pesan, Mira memperhatikan. Jemari sahabatnya itu bergetar halus, dan wajahnya berubah sesaat sebelum kembali tersenyum. Malam berikutnya hujan turun deras, kilat menyambar di kejauhan, memantulkan cahaya ke jendela kamar Mira. Ia duduk di depan meja riasnya,
menatap cermin di mana gaun pengantin putih tergantung di belakangnya. Wajahnya pucat, bukan karena lelah tapi karena firasat yang semakin berat. Ia membuka ponsel. Tak ada kabar dari Arman. Pukul 10 lewat sedikit, ia mencoba menelepon. Nada sambung berdering lama. Lalu tiba-tiba berhenti, panggilan ditolak. Ia menatap layar, diam. Lalu mencoba lagi. Kali ini ponsel Arman tak aktif. Di luar, hujan masih turun. Angin meniup tirai putih. Dan sekelebat bayangan lewat di depan jendela. Mira terdiam, menatap gelap. Mungkin cuma daun, bisiknya pada diri sendiri. Tapi entah mengapa, aroma melati yang dulu lembut kini terasa menyesakkan, menusuk hingga ke tenggorokan. Keesokan harinya, ia memutuskan keluar rumah untuk membeli kain tambahan. Dalam perjalanan pulang, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti di depan kafe kecil di tepi jalan utama. Di balik kaca, ia melihat Arman duduk bersama seorang wanita, rambutnya panjang, tubuhnya ramping. Dan ketika wanita itu menoleh, dada Mira seolah berhenti berdetak. Itu Laras tertawa pelan, menyentuh lengan Arman. Arman menatapnya, tatapan yang hangat tapi bukan milik sahabat. Bukan milik seseorang yang sekadar berbagi cerita pekerjaan. Itu tatapan yang Mira kenal. Tatapan yang dulu Arman berikan padanya. Langit mendadak terasa berat. Dunia berputar perlahan, Mira mundur selangkah, lalu 2 langkah, nafasnya tercekat. Ia tak tahu berapa lama berdiri di sana sampai pelayan kafe menutup pintu dan suara hujan menenggelamkan semuanya. Malam itu Mira tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, memandangi ponsel yang hening, tak ada pesan, tak ada panggilan, hanya sunyi seperti ruang kosong di hatinya. Dalam gelap pikirannya berputar, mencoba menolak apa yang dilihatnya siang tadi. Mungkin cuma urusan kerja, mungkin aku salah lihat, katanya pelan. Tapi hatinya tak mau percaya. Saat hampir tertidur, ia mendengar sesuatu, suara lembut, seperti seseorang berbisik di telinga. Dia bohong. Mira terbangun kaget, matanya mencari sumber suara, tapi tak ada siapapun. Hanya tirai yang bergoyang dan aroma melati yang semakin kuat. Ia menatap cermin di depan tempat tidurnya. Kabut tipis seperti embun menutupi permukaannya. Dan di sana samar-samar, seolah ada huruf-huruf yang terbentuk sendiri. Jangan percaya. Mira menatap cermin itu lama. Tubuhnya gemetar, keringat dingin menetes di pelipis. Ia mengusap embun itu dengan tangan, tapi tulisan itu hilang begitu saja. Meninggalkan pantulan wajahnya yang pucat dan mata yang memerah karena menangis. Hari-hari berikutnya semakin berat. Arman makin jarang datang, Laras makin sering beralasan. Mira mencoba sibuk dengan pekerjaannya, tapi pikirannya tak bisa lepas dari bayangan di kafe itu. Setiap kali menutup mata, ia teringat senyum Laras, tangan yang menyentuh Arman, dan tatapan mata itu. Malam-malamnya menjadi panjang. Ia sering terbangun dengan napas terengah, mendengar suara langkah pelan di luar kamarnya. Kadang ia pikir itu kucing, tapi ketika membuka pintu, halaman selalu sepi. Namun suatu malam, ia mendengar dengan jelas langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Dan kemudian, suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Mira menahan napas. Siapa? Tanyanya dengan suara serak. Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Ia perlahan mendekat. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Ketika pintu terbuka, angin dingin menyergap wajahnya. Di luar hanya gelap dan bau melati yang menyengat. Ia menatap ke arah halaman. Dan di sana, di bawah pohon kamboja, ia melihat sosok samar berdiri, putih. Diam, rambutnya terurai. Mira memejamkan mata kuat-kuat, menepis bayangan itu. Ketika membuka mata lagi, sosok itu sudah hilang. Tapi di lantai, tepat di depan pintu, ada kelopak melati basah yang berjatuhan membentuk pola acak. Pagi harinya, ia demam. Badannya lemah, matanya sembab. Laras datang menjenguk, membawa bubur dan senyum seperti biasa. Kamu nggak apa-apa, Mir? Kamu kelihatan pucat banget, tanya Laras lembut. Mira hanya menatapnya tanpa menjawab. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya berkata pelan, "Kamu yakin Arman masih sayang aku?" Laras tertegun sejenak. Tapi dengan cepat ia tersenyum, pura-pura tak paham. Tentu saja, kenapa kamu nanya begitu? Mira menatapnya dalam, mencari kejujuran di mata sahabatnya itu. Tapi Laras menunduk, mengaduk bubur di tangan. Ketika Laras pamit pulang sore itu, Mira duduk di ranjangnya, menatap kosong keluar jendela. Langit tampak berat, hitam pekat menjelang malam. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi entah mengapa, di dasar hatinya,
Ia tahu, kebahagiaan yang dulu ia miliki mulai retak perlahan, dan malam itu, untuk pertama kalinya, dalam mimpinya Mira melihat darah yang menetes dari tangan seseorang, dan suara perempuan menangis dalam gelap. Suara itu berbisik lirih di telinganya. "Kau akan tahu semuanya, Mira. Sebentar lagi." Bisikan itu masih bergema di kepala Mira bahkan setelah ia terbangun dengan napas terengah dan tubuh penuh keringat dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Suara jangkrik terdengar samar di luar, bercampur dengan desir angin yang membuat tirai kamarnya menari pelan. Ia menatap sekeliling, memastikan dirinya memang terjaga, dan bukan masih dalam mimpi buruk itu. Namun rasa mencekam tak juga pergi. Mira duduk di tepi ranjang, memegangi dada yang berdegup kencang. Ia menatap tangannya sendiri, seolah masih melihat bekas darah dari mimpi tadi. Tapi tak ada apapun, hanya kulitnya yang dingin, pucat. Ia berdiri perlahan dan berjalan menuju meja rias. Cermin besar di sana menampilkan pantulan wajahnya yang kelelahan. Mata sembab, bibir kering, rambut berantakan. Di belakangnya, gaun pengantin putih masih tergantung. Terlihat begitu kontras di tengah gelap ruangan. Entah mengapa pandangannya tak bisa lepas dari gaun itu. Ia ingat bagaimana Arman tersenyum ketika pertama kali melihatnya mencoba gaun itu di butik. "Kamu cantik sekali, Mir, kayak bidadari," katanya waktu itu. Tapi sekarang, setiap kali melihat gaun itu, Mira justru merasa ngeri. Ada noda kecil di bagian bawah rendah, seperti bercak merah samar. Ia mendekat untuk memeriksa, namun saat jarinya menyentuh kain itu, hawa dingin merayap cepat ke kulitnya. Ia buru-buru menjauh. Jantungnya berdetak makin cepat. Hanya bayangan, cuma bayangan. Gumamnya berulang kali, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika ia menatap cermin lagi, sekelebat bayangan lewat di belakangnya. Rambut panjang, wajah samar, dan senyum yang tak wajar. Mira berbalik cepat. Tak ada siapa pun di sana. Hari itu terasa berjalan lambat. Pagi datang dengan langit kelabu. Mira tak berani bercerita pada siapapun tentang mimpinya, bahkan pada Laras. Tapi sejak hari itu, perasaan aneh itu semakin kuat. Arman tak memberi kabar. Setiap kali ia mencoba menghubungi, hanya nada sambung panjang yang terdengar. Lalu mati. Menjelang sore, Laras datang lagi. Ia membawa daftar tamu dan beberapa bunga hiasan. "Mir, kamu nggak kelihatan semangat," katanya sambil menatap bunga di meja. "Kamu masih sakit?" Mira menatapnya mencoba tersenyum. "Cuma kurang tidur." Laras duduk di sampingnya, meraih tangan Mira. "Kamu jangan stres ya. Semua ini buat kebahagiaan kamu sendiri. Arman pasti juga capek kerja, makanya jarang kabar." Nada suaranya lembut tapi tatapannya sulit dijelaskan. Ada sesuatu di mata Laras seperti rasa bersalah yang disembunyikan di balik kepura-puraan. Mira ingin menanyakan tentang malam-malam Laras keluar rumah atau tentang kafe itu, tapi bibirnya seakan terkunci. Hingga tiba-tiba, ponsel Laras berdering di atas meja. Nama di layar membuat Mira tertegun. Arman. Detik itu juga dunia Mira seakan berhenti. Laras cepat-cepat mengambil ponsel itu dan berdiri membelakangi Mira. Menjawab dengan suara rendah. "Halo, iya aku di rumah." Mira. "Enggak, dia nggak tahu." Kata-kata itu cukup. Mira berdiri perlahan, wajahnya pucat. Darah di tubuhnya serasa berhenti mengalir. "Dia nggak tahu." Gumamnya pelan. Laras menoleh kaget menyadari kesalahannya. "Mir, aku bisa jelasin." Tapi Mira sudah berlari keluar rumah dengan mata berkaca-kaca. Langit sore berubah merah keunguan saat Mira berlari di jalan kecil menuju rumah Arman. Hatinya berdenyut keras, dadanya sesak. Ia tak peduli dengan pandangan orang-orang yang ia lewati. Ia hanya ingin tahu kebenaran. Ketika tiba di rumah kontrakan Arman, pintu depan sedikit terbuka. Dari celahnya, terdengar suara lembut perempuan dan suara laki-laki yang sangat ia kenal. "Kita nggak bisa terus kayak gini, Res. Aku harus nikah sama dia. Tapi kamu tahu, Man, kamu nggak pernah cinta sama dia." Jawab suara Laras dengan nada pelan tapi tegas. "Kamu cinta aku." Mira terdiam di depan pintu. Lututnya lemas, dunia terasa runtuh dalam sekejap. Ia menatap bayangan mereka di lantai. Dua sosok yang saling berpelukan. Air matanya jatuh tanpa suara. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mundur perlahan, mencoba menahan isak yang nyaris meledak. Malam itu, Mira tak pulang. Ia berjalan tanpa arah hingga tiba di tepi sungai di luar desa. Bulan bulat sempurna menggantung di langit, memantulkan cahaya pucat di permukaan air. Ia duduk di atas batu besar, memeluk lutut, menangis hingga suaranya serak. Semua yang ia impikan, pernikahan,
Cinta masa depan hancur begitu saja. Kenapa, Arman? Kenapa kamu tega? Bisiknya lirih, suara air mengalir pelan. Namun di antara desir itu, seolah ada suara lain, suara perempuan menangis lembut, seperti menggema dari dalam sungai. Mira menatap ke arah air, mencoba mencari sumbernya, tapi yang terlihat hanya bayangannya sendiri. Dengan mata merah, wajah sedih dan senyum aneh yang bukan miliknya, ia mundur, jantungnya berdebar kencang, suara itu semakin jelas. Tenang saja, kau tidak sendiri. Mira menutup telinganya, berlari menjauh namun langkahnya goyah. Batu licin membuatnya terpeleset dan jatuh. Kepalanya membentur sisi batu sungai. Pandangannya berkunang. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemah. Air dingin mulai merayap ke kulitnya, menelan tubuhnya perlahan. Dalam setengah sadar, ia melihat bayangan samar berdiri di tepi sungai. Sosok perempuan bergaun putih, rambut terurai, wajahnya kabur. Sosok itu menatap Mira, lalu tersenyum pelan. Sekarang giliran mereka yang tahu rasanya kehilangan. Bisiknya lembut, air menutup kepala Mira sepenuhnya, gelap, sunyi, lalu dingin yang menusuk. Beberapa hari kemudian kabar kematian Mira mengguncang desa. Polisi menyebutnya kecelakaan, tapi banyak yang tidak percaya. Tidak ada tanda-tanda ia terpeleset. Justru ada bekas cakaran di batu tempat ia jatuh. Seolah Mira berusaha naik tapi sesuatu menariknya kembali ke dalam air. Arman datang di pemakaman dengan wajah hancur. Laras menunduk, tak sanggup menatap jenazah sahabatnya sendiri. Ketika peti diturunkan, angin kencang tiba-tiba bertiup. Beberapa orang bersumpah mendengar suara tangisan perempuan dari arah sungai. Arman gemetar, menggenggam tangan Laras erat-erat, seolah takut kehilangan kendali malamnya. Di rumah duka, Laras terbangun karena mendengar sesuatu. Aroma melati menyengat di kamar. Ia membuka mata dan melihat bayangan putih berdiri di ujung ranjang. Rambut basah meneteskan air ke lantai, dan dari wajah pucat itu, bibirnya tersenyum. Senyum yang tak mungkin ia lupakan. Kau bahagia, Laras? Laras menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya lenyap ditelan malam. Sementara itu, di tempat lain, Arman terbangun dengan napas tersengal. Di cermin kamarnya, tetesan air mengalir perlahan membentuk kata-kata yang membuat darahnya membeku. Aku masih di sini, dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian Mira, kedua orang yang menghancurkan hidupnya sadar bahwa kisah mereka belum berakhir, teror baru saja dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak kematian Mira. Polisi menutup kasusnya sebagai kecelakaan tragis, dan masyarakat mulai melupakannya. Tapi tidak dengan Arman dan Laras. Mereka mencoba melanjutkan hidup, meski setiap langkah seolah dikejar bayang. Mungkin bagi mereka, menikah adalah cara terbaik untuk memulai dari awal. Atau mungkin hanya cara untuk berpura-pura bahwa dosa bisa ditutupi dengan janji baru. Hari itu langit Sumedang berwarna keabu-abuan, matahari seperti enggan bersinar. Arman berdiri di depan cermin, mengenakan jas pengantin berwarna krem, wajahnya tampan, tapi sorot matanya kosong. Di seberang ruangan Laras berdiri anggun dalam balutan kebaya putih gading, senyum tipis tersungging di bibirnya. Tapi jemarinya gemetar ketika melilitkan kerudung rendah di kepalanya. Semua akan baik-baik saja, katanya lirih pada bayangannya sendiri di cermin. Tapi pantulan di depannya tampak sedikit berbeda. Senyum di cermin lebih lebar, mata lebih redup, dan di sudut bibirnya, seolah ada tetesan air yang jatuh perlahan. Laras berkedip dan bayangan itu menghilang. Pernikahan mereka digelar megah di aula besar di pusat kota. Musik gamelan lembut mengalun. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Semua terlihat sempurna, namun ada sesuatu yang aneh dalam udara siang itu. Hawa dingin yang tak wajar, seperti napas kabut yang berputar di antara bunga melati dan dupa. Di tengah prosesi ijab kabul, ketika penghulu membaca doa, satu-satunya lilin besar di altar padam tiba-tiba. Padahal tak ada angin, semua orang menoleh. Beberapa berbisik-bisik. Arman berusaha tetap tenang, tapi tangannya yang menggenggam tangan Laras terasa bergetar. Man, tenang. Mungkin cuma lilinnya habis. Bisik Laras mencoba tersenyum, tapi ia tahu, lilin itu baru saja dinyalakan 5 menit lalu. Setelah akad acara resepsi dimulai, musik kembali mengalun, tawa tamu menggema di ruangan, tapi kejadian aneh tak berhenti di situ. Foto pre-wedding mereka yang terpajang di dinding jatuh tanpa sebab. Kaca bingkainya pecah berkeping. Salah satu tamu, seorang wanita tua, langsung menatap ke arah pelaminan dengan pandangan khawatir.
Ia berjalan mendekat dan berbisik lirih di telinga Arman. Anak muda. Ada yang belum diizinkan pergi. Arman menelan ludah, tubuhnya menegang. Apa maksud ibu? Tanyanya pelan. Namun wanita tua itu hanya tersenyum pahit, lalu pergi begitu saja di antara kerumunan. Sore berganti malam. Setelah para tamu pulang, Arman dan Laras duduk di pelaminan, kelelahan. Bunga-bunga melati yang sebelumnya harum kini mulai menghitam di ujungnya. Seperti layu dalam hitungan jam, Laras memperhatikan satu tangkai melati yang jatuh ke pangkuannya. Kelopaknya berwarna keabu-abuan, dan dari tengahnya keluar cairan merah seperti darah. Ia menjerit kecil dan menjatuhkan bunga itu. Arman langsung menatapnya. Kenapa? Melatinya. Laras menunjuk dengan tangan gemetar. Namun ketika Arman melihat ke arah yang sama, bunga itu sudah kembali seperti semula. Putih dan bersih. Ras, kamu capek. Sudahlah. Ayo ke kamar, ucap Arman. Mencoba menenangkan, mereka berjalan menuju kamar pengantin di lantai 2 villa yang disewa khusus malam itu. Ruangan itu indah, dihiasi taburan kelopak bunga dan aroma dupa melati yang lembut. Tapi bagi Laras, setiap aroma melati kini terasa memuakan. Ia ingat betul, aroma itu sama seperti malam saat mereka menenggelamkan tubuh Mira ke dasar danau. Ketika Arman menutup pintu, lilin-lilin kecil di meja rias bergetar. Nyalanya menari liar seolah ditiup angin dari dalam kamar. Laras memejamkan mata menenangkan diri. Ia berusaha meyakinkan hatinya bahwa semua hanyalah rasa bersalah yang belum hilang. Namun sesuatu dalam ruangan itu terasa salah. Sangat salah, Man, suara Laras pelan. Kamu enggak ngerasa aneh, ya? Arman terdiam. Ia baru saja melihat sesuatu di cermin besar di sudut ruangan. Di pantulan cermin itu, ia melihat dirinya sendiri dan Laras berdiri di depan tempat tidur. Tapi di belakang mereka, di ujung ruangan yang gelap, ada sosok lain, perempuan bergaun putih, rambutnya basah menutupi wajah. Arman berbalik spontan, tak ada siapa pun di sana. Tapi ketika ia menatap kembali ke cermin, sosok itu masih ada. Kali ini lebih dekat, seolah sedang merayap ke arah mereka. Lampu kamar tiba-tiba padam. Laras menjerit dan berlari memeluk Arman. Di tengah kegelapan terdengar suara lembut, serak, dan penuh kebencian. Kalian bersumpah di atas kematianku. Udara membeku. Arman mencari saklar dengan tangan gemetar. Ketika lampu akhirnya menyala kembali, lilin-lilin telah padam seluruhnya. Di cermin besar itu, muncul tulisan samar seperti goresan kuku. Selamat menikmati pernikahan tanpa berkah. Laras memekik histeris. Sementara Arman hanya bisa terpaku dengan wajah pucat. Keesokan paginya, saat para pekerja datang untuk membersihkan aula pernikahan, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Di pelaminan, tepat di kursi tempat Arman dan Laras duduk malam sebelumnya, terdapat bekas sidik tangan berlumuran tanah basah. Bau melati busuk menyebar dari sana, menyengat hingga menusuk hidung. Kabar itu menyebar cepat, warga berbisik-bisik, sebagian menolak percaya. Sebagian lagi meyakini bahwa arwah Mira belum benar-benar tenang. Beberapa hari kemudian, Arman dan Laras pindah ke rumah baru di pinggiran kota. Mereka berusaha mengubur semua hal yang terjadi di belakang. Namun malam pertama di rumah baru itu, ketika mereka mencoba tidur, Laras bermimpi berjalan di hutan basah, mendengar bisikan lembut memanggil namanya. Saat ia menoleh, dari balik kabut muncul Mira, dengan wajah rusak, mata penuh kebencian, dan senyum yang sama seperti di malam kematiannya. Aku janji, Ras, kau akan tahu rasanya direnggut dariku. Laras terbangun dengan jeritan, tubuhnya berkeringat dingin. Arman langsung memeluknya, tapi di punggungnya terasa dingin luar biasa. Saat Laras menatap, di dinding kamar mereka tampak bekas telapak tangan berwarna hitam, meneteskan air. Aroma melati kembali memenuhi ruangan, dan malam itu, mereka akhirnya mengerti. Bukan hanya rasa bersalah yang mengikuti mereka, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang telah bangkit, menuntut balas. Udara di kamar itu seperti berhenti bergerak. Laras memeluk tubuhnya sendiri, menggigil meski ASI sudah dimatikan sejak tadi. Di sampingnya Arman duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah dinding tempat bekas telapak tangan hitam tadi terlihat. Tapi kini, bekas itu sudah hilang seolah tidak pernah ada. Hanya aroma tanah basah dan melati busuk yang tersisa, menusuk hidung hingga menyesakkan dada. Man, kamu yakin nggak ada siapa-siapa di luar? Suara Laras pelan, nyaris berbisik. Arman menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Udah aku kunci, nggak ada siapa-siapa. Namun bahkan saat ia mengucapkan itu, ia tahu kata-katanya kosong karena sejak tadi, dari arah lorong,
Samar-samar terdengar langkah kaki pelan menyeret, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu yang dingin. Laras menelan ludah, tubuhnya menegang. Itu. Suara apa? Arman mencoba berdiri, namun lututnya terasa lemas. Ia menatap ke arah pintu. Langkah itu berhenti tepat di depan sana. Sunyi, Henning yang menekan. Lalu, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, tapi cukup untuk membuat Laras menjerit tertahan. Arman mendekat perlahan, memegang gagang pintu dengan tangan gemetar. Siapa di luar? Tanyanya dengan suara serak. Tak ada jawaban. Hanya hembusan angin dingin yang menyusup dari celah bawah pintu, membawa aroma bunga melati yang semakin kuat. Arman menarik napas panjang. Lalu dengan keberanian yang tersisa, ia membuka pintu kosong lorong gelap. Hanya diterangi lampu kecil di ujung, tak ada siapapun. Tapi di lantai depan pintu, tampak jejak kaki basah, langkah kecil seperti milik seorang perempuan, meninggalkan noda air menuju ruang tamu. Mit. Arman menelan kata itu sebelum sempat keluar penuh. Ia memalingkan wajah, menatap Laras yang masih memeluk lutut di ujung ranjang. Kamu di sini aja, aku cek. Namun begitu Arman melangkah keluar, suhu udara turun drastis. Ia bisa melihat napasnya sendiri membentuk kabut tipis di udara. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan suara kayu berderit pelan. Di ujung lorong, cermin besar tergantung di dinding. Cermin itu bergoyang perlahan. Meski tak ada angin, Arman mendekat. Cahaya redup dari lampu di atas memantulkan bayangan samar di permukaannya. Ia melihat dirinya sendiri, pucat, mata cekung, tetapi ada sesuatu di belakang bayangan itu. Bayangan seorang perempuan bergaun putih, berdiri di belakangnya, rambut panjangnya menutupi wajah, meneteskan air ke lantai. Arman membalik tubuhnya cepat, tak ada siapapun di sana. Tapi ketika ia menatap kembali ke cermin, sosok itu masih ada. Kali ini menatap langsung ke arahnya. Wajahnya rusak, kulitnya membiru, dan dari bibirnya mengalir darah hitam. Kau janji mencintaiku selamanya, Arman. Arman berteriak dan meninju cermin itu sekuat tenaga. Kaca pecah, serpihan jatuh berserakan. Tapi dari balik pecahan itu, masih terdengar suara tawa lirih, lembut namun menusuk. Sekarang, aku menagih janji itu. Ia berlari kembali ke kamar. Laras menatapnya dengan mata lebar. Kamu kenapa? Pergi dari sini. Sekarang, Arman berteriak, menarik tangan Laras. Tapi pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri dengan bentakan keras, membuat keduanya terpaku ketakutan. Lampu padam, hanya cahaya lilin di meja rias yang tersisa redup dan bergetar. Bayangan mereka menari di dinding, lalu tiba-tiba, satu persatu lilin itu padam, sret, 1, 2, 3, hingga hanya tersisa 1 di meja rias. Tepat di depan cermin, di permukaan cermin, embun tipis muncul perlahan. Seolah ada jari yang menulis dari sisi lain, terbentuk kata-kata. Aku tidak pergi. Laras menatapnya dengan mulut terbuka, napas tersengal. Man, itu Mira. Belum sempat Arman menjawab, suara tawa lirih terdengar dari bawah ranjang, lembut namun menggema. Seperti berasal dari tempat yang jauh sekaligus sangat dekat. Kalian bahagia ya? Laras menjerit dan berlari ke arah pintu, mencoba membuka kunci, tapi kuncinya macet. Arman menunduk, menatap ke bawah ranjang, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di bawah sana, 2 mata putih menatap langsung ke arahnya dari kegelapan. Perlahan, wajah pucat Mira muncul. Setengah tubuhnya merangkak keluar, rambut basah menempel di pipi, kulitnya penuh luka dan lumpur. Kau lupa malam itu, Arman? Aku belum. Suaranya berubah menjadi erangan rendah. Arman menarik tubuh Laras ke belakang, berusaha menjauh. Tapi ruangan itu semakin dingin. Udara semakin berat dari dinding-dinding. Melati busuk mulai gugur satu persatu. Dan setiap kelopaknya yang jatuh meninggalkan bercak darah di lantai. Arman mengambil lilin terakhir dan melemparkannya ke arah cermin. Kaca pecah, tapi dari balik retakan, muncul tangan pucat berlumuran darah, mencakar permukaan dari dalam. Laras menjerit sekencang-kencangnya. Tiba-tiba semua berhenti. Lilin padam, suara hilang, dan hanya terdengar detak jantung mereka berdua. Dalam kegelapan, perlahan terdengar bisikan lembut, nyaris seperti belayan. Kalian boleh lari, tapi aku akan selalu tahu di mana kalian berada. Lalu keheningan keesokan paginya. Arman terbangun dengan kepala berat, cahaya matahari menembus tirai tipis. Ia menatap sekeliling. Kamar terlihat normal, tidak ada jejak darah, tidak ada cermin pecah, bahkan tidak ada lilin. Laras masih tertidur di sampingnya.
Wajahnya tenang seolah semalam hanya mimpi. Namun ketika Arman bangkit dan membuka bajunya, jantungnya hampir berhenti di dadanya. Terdapat bekas sidik tangan, besar, hitam dan berlumuran tanah kering. Ia membeku perlahan menatap Laras. Di dada wanita itu pun ada bekas yang sama, hanya sedikit lebih kecil. Di meja rias, melati yang semalam ia lihat layu kini tampak segar kembali. Namun setiap kelopaknya meneteskan air yang berbau lumpur. Arman menatap keluar jendela. Dari kejauhan, danau tempat mereka menenggelamkan Mira terlihat memantulkan sinar matahari pagi. Tapi ia tahu, itu bukan pantulan biasa. Ia melihat sesuatu bergerak di permukaan air. Seolah seseorang berdiri di sana menatap langsung ke arah rumah mereka. Ia menelan ludah, tangannya gemetar. "Laras," suaranya parau. "Dia belum selesai dengan kita." Dan di luar sana angin berembus pelan, membawa aroma melati dan bisikan yang samar, namun jelas. Malam pertama kalian adalah malam pertamaku kembali. Matahari terus naik, tapi hawa dingin itu tetap tinggal bersama mereka. Di rumah yang kini menjadi saksi cinta, dosa dan dendam yang belum padam hari itu, Arman dan Laras memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Mereka tak lagi sanggup bertahan di antara dinding yang berbau melati busuk dan kenangan yang terus menghantui. Dengan wajah pucat dan mata cekung, Arman menyewa rumah baru di pinggiran kota Bandung. Rumah itu sederhana tapi jauh lebih terang. Dengan halaman kecil dan suara gemericik air dari kolam di depan teras, Laras sempat tersenyum untuk pertama kalinya setelah berhari-hari dihantui rasa takut. "Di sini aman kan?" tanya Laras pelan sambil menatap ke sekeliling ruangan. Arman memeluk bahunya mencoba menenangkan. "Aman. Di sini nggak ada yang tahu tentang kita. Nggak ada siapa-siapa yang bakal ganggu." Namun, bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa kedamaian itu hanya sementara. Malam pertama di rumah baru berjalan hening. Laras sibuk membereskan barang, sementara Arman duduk di ruang tamu, menatap ke arah jendela besar yang menghadap ke taman. Di luar lampu taman berkedip-kedip, kadang menyala, kadang mati. Ia menganggapnya sepele, mungkin kabel longgar atau serangga masuk ke saklar. Tapi ketika ia menatap lebih lama, ia melihat bayangan samar berdiri di bawah lampu itu. Sosok perempuan diam, rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Air menetes dari ujung rambutnya ke tanah. Arman berdiri perlahan. "Bukan," bisiknya pelan. Ia berkedip sekali. Bayangan itu lenyap. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Sudahlah, mungkin cuman imajinasi. Tapi bahkan saat ia berusaha membohongi dirinya sendiri, hatinya tahu bahwa bayangan itu nyata. Laras masuk ke ruang tamu, membawa segelas teh hangat. "Kamu kelihatan capek banget tidur, yo." Arman mengangguk, memaksakan senyum. Mereka pun masuk ke kamar. Malam terasa panjang dan entah kenapa, meski tubuh mereka lelah, mata tak juga bisa terpejam. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.37 dini hari ketika suara langkah pelan terdengar dari dapur. Tik, tik, tik. Seperti seseorang berjalan di lantai yang basah. Laras membuka mata. "Man, kamu dengar nggak?" Arman diam. Ia tahu suara itu. Suara yang sama seperti malam di rumah lama mereka. Ia duduk perlahan di tepi ranjang. "Tunggu di sini," katanya tegas. Meski nadanya bergetar, ia berjalan ke arah dapur. Lampu dapur masih menyala, namun sinarnya berwarna kekuningan, temaram seperti lampu tua di lantai. Tampak jejak kaki basah menuju wastafel. Arman menatap sekeliling. Kosong. Tak ada siapapun, tapi wastafel penuh air, dan di permukaannya tampak sesuatu mengapung. Setangkai melati segar meneteskan air yang berwarna merah tua. Air mata menetes dari ujung dagunya Mira. Ia berbisik hampir tanpa suara. Tiba-tiba, dari arah cermin kecil di dinding dapur, muncul kabut tipis, dan di balik kabut itu, samar-samar terlihat wajah perempuan itu. Rusak, penuh luka, tapi matanya hidup, menatapnya dengan tajam. "Kau pikir bisa kabur, Arman?" Suara itu lirih tapi menusuk, seolah berbisik langsung ke dalam kepalanya. Arman mundur menabrak kursi. Cermin itu retak perlahan, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Dari celah retakan menetes darah. Laras muncul di pintu dapur, wajahnya panik. "Man, ada apa?" Arman menunjuk ke arah cermin, tapi kini pantulannya sudah normal. Tak ada darah, tak ada kabut, hanya dirinya sendiri yang tampak ketakutan. "Kamu harus percaya aku, Ras," katanya sambil memegang bahu istrinya. "Dia masih ngikutin kita, Mira nggak pergi." Laras memeluknya erat. Udah, kita doa aja ya. Mungkin Tuhan masih kasih kita waktu buat bertobat."
Beberapa hari berikutnya, mereka mencoba hidup normal. Arman kembali bekerja. Laras mulai menata rumah, tapi setiap malam sesuatu selalu terjadi. Kadang lampu taman mati tiba-tiba, lalu menyala sendiri. Kadang air keran mengalir tanpa sebab, meninggalkan aroma lumpur. Dan sesekali, Laras mendengar suara langkah kaki di atap rumah, seperti seseorang berjalan perlahan di atas genteng. Suatu sore Laras sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Langit mendung, angin bertiup pelan. Saat ia menunduk mengambil baju dari ember, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara jemuran, ada satu pakaian yang bukan miliknya. Gaun putih panjang berenda, dengan noda lumpur di bagian bawahnya. Laras terpaku. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Basah, dingin, dan berbau melati. Cantik ya, Ras. Cocok buat kamu. Suara itu terdengar tepat di belakang telinganya. Laras menjerit dan berbalik. Tak ada siapa pun, tapi ujung gaun itu bergoyang. Seolah baru saja disentuh seseorang, ia berlari masuk ke rumah. Napasnya tersengal. Arman yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri. Kenapa kamu? Laras hanya bisa menangis. Dia di luar, Man. Gaun pengantinnya, aku lihat sendiri malam itu. Mereka tak tidur. Semua lampu rumah dinyalakan. Tapi jam 3 dini hari, listrik padam serentak, gelap total. Arman menyalakan senter ponsel. Pegang tanganku, katanya sambil menuntun Laras ke ruang tengah. Namun langkah mereka berhenti saat melihat sesuatu di dinding. Foto pernikahan mereka. Foto itu berubah. Wajah Laras dan Arman menghitam, dan di antara mereka muncul wajah ketiga, Mira. Tersenyum samar dengan mata kosong. Senter di tangan Arman jatuh ke lantai. Dalam cahaya redupnya, terlihat sesuatu menetes dari bingkai foto. Air bercampur darah. Kau ambil hidupku, Arman, sekarang. Aku ambil milikmu. Tiba-tiba dari arah kamar mandi terdengar suara pintu terbanting keras. Laras menjerit sementara Arman berlari ke arah suara itu. Pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Tapi dari baliknya, terdengar suara air mengalir deras dan seseorang terisak pelan. Arman menendang pintu itu. Di dalam tak ada siapapun. Tapi bak mandi penuh air, dan di permukaannya mengapung gaun pengantin putih, terendam setengah. Dengan darah yang mulai mengalir dari bawahnya, Arman mundur, tubuhnya gemetar. Tuhan, apa yang kau mau dariku? Dari arah cermin kamar mandi, bayangan Mira muncul lagi. Kali ini lebih dekat, wajahnya rusak, tapi matanya menatap dengan kesedihan mendalam. Aku hanya mau yang dulu kau janjikan. Cinta sampai mati. Arman jatuh berlutut. Mira, maafkan aku. Tapi sosok itu tersenyum. Kau akan menepatinya malam ini. Cermin pecah, air di bak mendidih, mengeluarkan bau anyir. Laras menjerit dan menarik Arman keluar dari kamar mandi. Mereka berdua berlari keluar rumah. Hujan mulai turun deras. Namun bahkan di luar, udara terasa berat. Di ujung jalan, tampak seseorang berdiri di bawah lampu jalan yang berkelap-kelip. Mira, gaun putihnya basah, meneteskan air dan darah. Ia berdiri diam, menatap mereka tanpa berkedip. Arman menatapnya dengan wajah pucat. Kita harus pergi, sekarang juga. Laras menggenggam tangannya erat, tapi langkah mereka terhenti saat suara dari belakang terdengar pelan, seperti bisikan di telinga. Kalian bisa pindah kemanapun, tapi aku selalu tahu jalan pulang. Dan dari jendela rumah baru mereka, tampak bayangan Mira melambai perlahan, sebelum hilang dalam kegelapan. Namun malam itu, meski mereka berhasil pergi, sesuatu tetap tertinggal di rumah baru itu. Setiap kali pintu dibuka, aroma melati menyeruak, dan dari cermin kamar mandi yang retak, masih menetes air merah, seolah seseorang di dalam sana belum selesai menunggu. Arman pun tak lebih baik. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, menggigil meski udara panas dalam mimpinya. Mira selalu datang dengan wajah yang sama, pucat, penuh luka, tapi sorot matanya tajam, menembus relung hatinya yang penuh dosa. Dalam mimpi itu ia selalu berada di tepi danau, dan Mira muncul dari air, perlahan berjalan ke arahnya sambil berkata, "Kau janji akan mencintaiku sampai mati, kan, Man?" Arman selalu terbangun dengan teriakan, dadanya sesak, dan entah mengapa setiap kali ia terbangun, ada setangkai melati basah di atas bantalnya. Hari demi hari kewarasan Arman terkikis. Ia mencoba melawan semua dengan logika. Ia membaca doa, menyalakan ayat suci di ponsel, bahkan memanggil ustaz untuk menenangkan batinnya. Tapi setiap kali doa dipanjatkan, sesuatu aneh terjadi. Lampu bergetar, angin dingin menerpa,
dan kaca jendela berembun membentuk tulisan yang sama. Aku tidak pergi. Suatu malam, Laras duduk di ruang tamu, menatap televisi yang menyala tapi tak menampilkan apapun selain layar abu-abu. Arman datang, duduk di sebelahnya, wajahnya kosong. Aku nggak bisa gini terus. Ras, katanya lirih. Laras menoleh lelah, kamu mau apa? Dia nggak akan berhenti sampai aku ngakuin semuanya. Sampai aku bilang kebenarannya. Kebenaran apa? Suara Laras bergetar. Arman memandang ke arah jendela. Hujan turun deras malam itu. Kita tahu apa yang kita lakuin. Kita tahu gimana Mira mati. Laras menelan ludah. Man, tolong jangan mulai lagi. Kita udah sepakat itu kecelakaan. Bukan. Potong Arman dengan suara keras. Itu bukan kecelakaan, Laras. Aku dorong dia. Aku dorong dia waktu dia minta aku jangan pergi dan kamu di sana. Kamu tahu semuanya. Kamu bantu aku nyeret tubuhnya. Kamu bantu aku lempar dia ke danau. Laras menutup telinganya, menangis. Berhenti Arman, aku nggak mau dengar. Tapi suaranya tertelan oleh deru angin yang tiba-tiba bertiup kencang dari arah dapur. Tirai bergerak liar meski semua jendela tertutup. Dari langit-langit terdengar suara tek seperti air menetes. Arman mendongak, tepat di atasnya. Air jatuh menetes perlahan, menimbulkan bercak gelap di lantai. Ia menatap lebih lama dan melihat sesuatu. Wajah Mira samar-samar muncul di antara retakan plafon. Menatapnya dengan mata penuh air. Arman menjerit, berdiri dan mundur ke dinding. Laras berlari menghampiri, tapi tiba-tiba seluruh lampu padam. Dalam kegelapan itu, hanya suara napas yang terdengar. Napas mereka. Dan sesuatu yang lain. Kalian pikir bisa sembunyi di balik doa? Aku masih di sini. Suara itu lembut tapi dingin. Seperti hembusan angin dari dasar air. Laras menjerit histeris. Sementara Arman menunduk, menutup wajahnya. Cukup. Apa yang kamu mau, Mira? Dari balik kegelapan, samar-samar terlihat bayangan perempuan bergaun putih berjalan perlahan ke arah mereka. Air menetes dari rambutnya, meninggalkan jejak di lantai. Aku cuma mau kebenaran. Aku mau kalian rasain yang aku rasain. Lampu menyala kembali seketika, dan sosok itu menghilang. Namun, di dinding ruang tamu, tampak tulisan dengan darah. Kembalikan aku ke danau. Arman dan Laras terpaku lama. Tubuh mereka gemetar. Setelah itu malam menjadi sunyi, tapi sunyi yang menekan, membuat jantung berdetak cepat meski tak ada suara. Keesokan paginya, Arman datang ke tempat kerja. Ia mencoba berpura-pura normal, berbicara dengan rekan-rekannya, menandatangani berkas proyek, tapi di balik kaca ruangan rapat, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di luar gedung, di tengah keramaian, seorang perempuan berdiri diam di pinggir jalan, gaun putih panjang, rambut terurai, dan tatapan tajam ke arah jendela tempat Arman berdiri. Orang lain lewat begitu saja tanpa menoleh. Seolah hanya Arman yang bisa melihatnya. Ia berlari keluar, tapi perempuan itu sudah tak ada. Hanya jejak basah di trotoar yang berbau melati. Sejak hari itu Arman mulai bicara sendiri. Ia seperti hidup di antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia yang penuh bayangan Mira. Setiap malam ia menulis sesuatu di kertas. Catatan yang tak pernah dibaca Laras. Namun suatu malam Laras menemukannya di dalam laci meja kerja. Ada lusinan lembaran kertas berisi tulisan tangan Arman yang kacau. Dia datang lagi. Aku dengar langkahnya di kamar. Aku lihat wajahnya di kaca mobil. Mira, maafkan aku. Kita membunuhmu. Laras menangis membaca semua itu. Hatinya remuk, tapi rasa takut menahan lidahnya. Ia tahu suaminya diambang kegilaan. Namun teror itu tak berhenti di situ. Suatu malam, Laras sedang menonton televisi ketika tiba-tiba layar berubah menjadi gambar berisik. Salju hitam putih. Dari balik suara kresek-kresek, muncul suara perempuan pelan. Aku lihat kamu, Laras. Kamu cantik pakai gaunku. Laras membeku. Televisi padam sendiri, lalu menyala lagi. Kini yang tampak adalah rekaman CCTV dari halaman rumah mereka. Padahal Laras tak pernah memasang CCTV. Di layar itu terlihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di depan pintu rumah. Wajahnya tak terlihat, hanya rambut basah yang menutupi. Jam di layar menunjukkan pukul 02.00. Esok malam, jam yang sama, suara ketukan di pintu terdengar pelan. Tok, tok, 3 kali. Berirama lambat, Arman berdiri di depan pintu, keringat dingin membasahi lehernya. Enggak usah dibuka, Man, bisik Laras ketakutan. Tapi Arman seperti kehilangan kendali. Ia membuka pintu perlahan. Tak ada siapa pun di luar, hanya udara dingin dan kabut tipis, namun di lantai teras,
Ada sesuatu, selembar surat berwarna kuning pudar, basah, dengan aroma melati yang menusuk. Dengan tangan gemetar, Arman membukanya. Tulisannya samar tapi jelas, tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan Mira. Untuk Arman dan Laras, aku kedinginan, aku masih di sini. Kalian tinggalkan aku dalam gelap, di dasar air yang membeku. Aku tak bisa tidur, aku tak bisa pergi, sampai kalian menemaniku. Tinta di akhir surat itu tampak seperti darah yang menetes, membentuk tanda tangan samar. Mira, surat itu jatuh dari tangan Arman, yang menatap Laras dengan wajah ketakutan. Dia tahu kita di mana, Ras. Dia tahu. Laras mundur, tubuhnya gemetar hebat. Kita harus pergi, Man. Kita lapor polisi, siapa tahu. Polisi nggak akan ngerti. Ini bukan manusia lagi. Di saat itu angin kencang menerpa rumah, menutup pintu dengan keras. Lampu berkedip di cermin besar ruang tamu. Pantulan mereka tampak jelas, tapi ada bayangan ketiga berdiri di belakang Mira. Ia tersenyum. Kalian udah ngaku. Sekarang giliranku, Arman menjerit sementara Laras berlari ke arah kamar. Namun sebelum ia sempat menutup pintu, cermin di ruang tamu retak, pecah berhamburan. Di antara serpihan kaca, pantulan wajah Mira masih tampak, menatap mereka berdua dengan mata penuh amarah. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Laras mendengar Arman menangis keras-keras, bukan karena takut, tapi karena sadar. Pengakuan dosa mereka bukan akhir, melainkan awal dari pembalasan yang jauh lebih kejam. Jeritan Arman malam itu menggema di seluruh rumah, panjang dan memilukan, hingga akhirnya berganti menjadi isak yang putus-putus. Laras hanya bisa memeluk lututnya di pojok kamar, tubuhnya gemetar hebat. Di luar, hujan turun tanpa henti, deras dan berisik, seolah langit pun ikut menangis menyaksikan dosa mereka yang akhirnya terungkap. Tapi bagi Mira, hujan itu bukan ratapan, melainkan sambutan, karena di dalam tiap tetes air, ada jejak arwahnya yang mulai bangkit dengan sempurna. Malam berganti pagi, tapi kegelapan tak pergi. Arman duduk di ruang tamu, memandangi lantai yang kini dipenuhi pecahan kaca dari cermin besar semalam. Ia hampir tak tidur. Matanya merah, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Di depannya Laras berdiri tanpa suara, rambutnya berantakan, seperti orang yang kehilangan arah. Dia belum berhenti, dia ucap Arman pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Laras hanya diam, menatap kosong keluar jendela. Aku tahu, keduanya terdiam lama. Lalu tiba-tiba, ponsel Arman berdering, nomor tak dikenal. Ia menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Suaranya tertahan, ia mengenali suara itu, lembut, tenang, dan terasa begitu dekat. Suara yang dulu ia rindukan, yang dulu ia cintai sepenuh hati. Tapi suara itu tak mungkin masih ada. Kamu janji mau datang ke danau lagi, ingat? Arman langsung melempar ponsel itu. Ia berdiri, tubuhnya gemetar, napasnya memburu. Dia telepon aku. Dia yang telepon. Laras memeluk dirinya sendiri, air matanya jatuh. Berhenti ngomong kayak gitu, Arman. Itu mungkin orang yang iseng. Iseng? Arman menatapnya dengan mata melotot. Kamu pikir orang iseng bisa tahu apa yang aku janjikan di danau malam itu? Keheningan menelan mereka berdua. Beberapa jam kemudian, Laras memutuskan untuk pergi ke dapur. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyiapkan makanan, tapi suasana rumah terasa berat. Semua jendela berkabut, dan suhu udara begitu dingin padahal matahari sudah tinggi. Ketika ia menyalakan kompor, dari arah belakang terdengar bisikan lirih. Kamu kelihatan cantik hari ini, Laras. Laras menoleh cepat, tak ada siapapun di sana. Tapi di dinding dekat pintu dapur, embun menempel membentuk tulisan samar. Cantik tapi bukan miliknya. Genggaman tangannya melemah, spatula jatuh ke lantai, ia berlari kembali ke ruang tamu, napasnya tersengal. Man! Dia ada di dapur. Arman menatapnya lemah. Dia ada di mana-mana sekarang. Hari-hari berikutnya, teror semakin parah. Benda-benda di rumah mulai bergerak sendiri. Kursi bergeser, pintu berderit tanpa sebab, suara langkah kaki berputar di koridor setiap malam. Arman kehilangan banyak berat badan, sementara Laras mulai terlihat seperti mayat hidup. Suatu malam, Laras terbangun karena mendengar seseorang menangis dari kamar mandi. Tangis itu pelan, lirih, seperti seseorang yang kesepian. Ia memanggil Arman, tapi suaminya sudah tertidur di sofa tak sadarkan diri. Dengan langkah pelan, Laras mendekati kamar mandi. Siapa di dalam? Tanyanya, suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara air mengalir. Ia menggenggam gagang pintu dan membukanya perlahan. Lampu kamar mandi redup, uap air memenuhi ruangan.
membuat cermin di atas wastafel berembun. Laras menatap cermin itu. Dan detik berikutnya, darahnya berhenti mengalir di cermin itu. Bukan wajahnya yang terlihat, tapi wajah Mira. Wajah yang rusak, penuh luka, tapi matanya menatap tajam ke arahnya. "Kamu curi suamiku." Laras mundur ketakutan, tapi Mira tiba-tiba muncul dari cermin. Tangan berdarahnya menembus permukaan kaca, mencengkeram bahu Laras dengan kuat. Sentuhannya dingin seperti es, dan saat itu, Laras merasa darahnya berhenti mengalir. "Aku cuma mau yang jadi milikku kembali." Teriakan Laras membangunkan Arman. Ia berlari ke kamar mandi, tapi saat pintu terbuka, cermin pecah berkeping-keping. Laras jatuh terduduk di lantai, tubuhnya menggigil, dan di bahunya tampak bekas jari panjang. Berwarna kebiruan seperti lebam, Arman menariknya keluar memeluknya erat. "Kita harus pergi dari rumah ini." Ras malam ini juga, namun sebelum mereka sempat berkemas, suara ketukan kembali terdengar dari pintu depan. 3 ketukan, pelan tapi tegas. Arman berjalan pelan ke arah pintu, tapi kali ini ia tak membuka. "Siapa di luar?" teriaknya hening. Tak ada jawaban. Laras menggenggam lengannya, matanya penuh air. "Jangan dibuka, Man. Tolong." Namun dari balik pintu terdengar suara langkah menjauh. Arman mendekati jendela dan mengintip keluar. Dan di bawah cahaya rembulan, ia melihat Mira. Ia berdiri di halaman depan, basah kuyup, rambut menutupi wajahnya. Dalam genggamannya ada gaun pengantin putih yang sama, seperti yang pernah dikenakan Mira sebelum malam kematiannya. "Dia bawa gaun itu," bisik Arman. "Kayaknya mau aku ingat malam itu." Laras menangis menutup wajahnya. Kenapa dia nggak pergi aja? Arman menatap langit, lalu menatap ke danau yang terlihat samar dari kejauhan di balik pepohonan. Karena dia nggak mati dengan tenang. Kita buat dia sengsara, Laras. Kita bunuh dia dengan ketakutan, bukan cuma tubuhnya. Malam itu Arman mengambil keputusan gila. Ia berencana pergi ke danau untuk mengakhiri semuanya. Ia bilang, jika arwah Mira menuntut kejujuran dan pengakuan, maka ia akan memberikannya secara langsung. Di tempat segalanya berakhir, Laras menolak keras, tapi Arman sudah tak bisa dicegah. Sekitar pukul 2 dini hari, Arman membawa senter dan berjalan ke danau. Hujan turun rintik-rintik, kabut tipis menutupi pandangan. Ia berhenti di tepi air, menatap permukaan yang tenang namun terasa hidup. "Kalau kamu memang di sini, Mira, aku datang," katanya pelan. "Aku nggak lari lagi." Tak ada suara, hanya desiran air dan gesekan ranting. Namun beberapa detik kemudian, air di tengah danau mulai bergolak pelan. Riaknya melingkar, makin besar, hingga akhirnya muncul sosok dari dalam air. "Mira," ia berjalan pelan. Air menetes dari tubuhnya, matanya kosong tapi penuh kemarahan yang tak terkatakan. "Arman." Suaranya lirih tapi jelas. "Akhirnya kamu datang." Arman menunduk, menangis. "Aku salah, aku takut, aku panik waktu itu. Aku nggak mau kamu mati." Mira berjalan makin dekat, setiap langkahnya meninggalkan jejak air di tanah. "Tapi kamu dorong aku kan? Kamu biarkan aku tenggelam." Arman berlutut. "Aku minta maaf." "Aku minta maaf, Mir." Tiba-tiba tangan Mira terulur, mencengkeram wajah Arman. Air menetes dari ujung jarinya. "Kata maaf nggak bisa bawa aku balik." Dalam hitungan detik, tubuh Arman diseret ke arah danau. Ia menjerit meronta, tapi genggaman Mira kuat seperti rantai besi. Laras yang mengikuti diam-diam dari kejauhan, berlari histeris memanggil nama Arman. Tapi saat ia tiba di tepi danau, air sudah kembali tenang. Hanya senter Arman yang terapung di permukaan. Laras jatuh berlutut, menangis putus asa. Hujan turun semakin deras, lalu dari arah pepohonan, suara tawa lirih terdengar. Suara Mira panjang dan memilukan, namun juga penuh kepuasan. Satu sudah selesai, satu lagi menunggu giliran. Laras menatap danau dengan mata merah, dan di permukaan air, ia melihat pantulan wajah Mira menatap balik padanya, tersenyum. Dan malam itu danau yang dulu menjadi kuburan rahasia kini kembali menelan korban. Tapi dendam itu masih belum padam, karena bagi Mira, dosa belum lunas sebelum semua yang menghancurkannya ikut merasakan mati perlahan dalam ketakutan yang sama. Laras duduk di tepi ranjang, tubuhnya masih menggigil meski pagi telah datang. Di luar jendela, kabut tebal menyelimuti pekarangan rumah, burung-burung tak terdengar, dan udara terasa begitu berat, seolah rumah itu menolak cahaya. Matanya sembab, wajahnya pucat. Semalaman ia tak tidur, hanya menatap pintu yang terus berderit pelan seolah ada yang ingin masuk. Arman belum ditemukan. Pencarian sudah dilakukan sejak subuh,
Tapi warga hanya menemukan senter yang mengapung di tepi danau, serta jejak kaki yang mengarah ke air. Tanpa kembali, polisi menyimpulkan Arman tenggelam, tapi Laras tahu kebenaran yang tak bisa ia katakan pada siapapun. Arman tidak hilang karena kecelakaan. Ia diambil oleh arwah yang mereka bunuh bersama. Mata Laras menatap kosong ke arah cermin di sudut kamar. Ia belum bisa melupakan senyum Mira yang muncul di permukaan air tadi malam. Senyum yang dingin, tapi juga penuh kemenangan. Ia tahu setelah Arman, gilirannya akan datang siang itu. Beberapa tetangga datang melayat mencoba menenangkan Laras. Mereka membawa makanan, air dan doa. Tapi begitu semua pergi, rumah itu kembali sunyi. Dan dalam kesunyian itulah, Laras mulai mendengar bisikan-bisikan kecil. Giliranmu, Laras. Suara itu begitu dekat, seperti diucapkan tepat di telinganya. Laras menutup telinga, berlari ke dapur. Tapi suara itu mengikuti. Kamu pikir aku lupa ya? Kamu yang tertawa waktu aku jatuh. Ia menjerit, menjatuhkan piring yang dipegangnya hingga pecah berkeping-keping. Tangannya berdarah terkena serpihan kaca. Tapi rasa sakit itu tak seberapa dibandingkan dengan rasa bersalah yang mulai menyesakkan dadanya. Ia menangis, menatap darahnya sendiri, lalu berbisik pelan, "Aku minta maaf, Mir, aku cuma ingin dicintai." Namun dari balik pantulan genangan darah di lantai, wajah Mira muncul perlahan, mata hitamnya menatap tajam. Bibirnya bergerak membentuk satu kata yang membuat tubuh Laras membeku. "Kamu bohong." Hari demi hari berjalan, tapi Laras tidak pernah benar-benar keluar dari rumah. Ia takut. Setiap kali ia membuka pintu, bayangan Mira selalu muncul di ujung pandangan. Kadang di halaman, berdiri di bawah pohon dengan rambut terurai, kadang di dapur, menatap dari cermin kulkas yang memantulkan siluetnya samar. Suatu malam Laras mencoba menenangkan diri dengan menyalakan televisi. Ia duduk di ruang tamu volume keras berharap suara itu bisa menenggelamkan rasa takutnya. Tapi tiba-tiba, layar televisi berkedip, gambar-gambar berubah menjadi kabur, lalu muncul tayangan yang membuat darah Laras berhenti mengalir. Video malam pernikahan Mira. Ia melihat dirinya sendiri di sana, mengenakan gaun sahabat, menatap senyum Arman di pelaminan. Sementara Mira duduk di kursi rias, tersenyum bahagia. Namun di tengah video itu, gambar tiba-tiba berhenti dan wajah Mira di dalam layar menatap langsung ke arah Laras. Lalu bibirnya bergerak pelan, "Kenapa kamu pakai gaunku, Laras?" Televisi meledak kecil, membuat Laras menjerit dan jatuh tersungkur. Lampu rumah mati seketika. Dalam kegelapan itu, langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan, tapi jelas. Langkah kaki seseorang yang basah. Setiap langkah diiringi suara air menetes di lantai kayu. "Mir." Suara Laras bergetar, "Tolong jangan ganggu aku lagi." Namun suara itu semakin dekat. Lalu dari arah koridor, terlihat sosok Mira berjalan perlahan. Tubuhnya basah kuyup, rambut menutupi wajah, dan tangan kirinya menggenggam kain putih yang robek di ujungnya. Potongan dari gaun pengantinnya dulu. "Kamu ambil hidupku, Laras. Sekarang aku ambil milikmu." Laras mundur ketakutan, tapi langkah Mira tak berhenti. Ia menabrak meja, jatuh lalu merangkak ke arah tangga. Air mata bercucuran, napasnya terengah. Tapi saat ia menoleh ke belakang, Mira sudah hilang. Hanya suara napas berat yang terdengar di telinganya. Hari berikutnya, Laras kehilangan kendali. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya berdiam di kamar dengan semua jendela tertutup. Ia merasa seperti ada yang selalu mengawasinya. Setiap kali ia menatap cermin, selalu ada bayangan lain di belakangnya. Kadang Mira, kadang dirinya sendiri tapi dengan wajah penuh luka. Dalam kegilaan itu, Laras mulai berbicara sendiri. Ia memohon ampun, memeluk foto-foto lama mereka bertiga. "Aku nggak mau semua ini terjadi, Mir. Aku cuma mau dicintai Arman yang mulai duluan, aku cuman ikut hanyut." Tapi malam itu Laras tahu semuanya sudah terlambat, karena ketika ia menatap cermin di kamarnya, tulisan merah muncul dari balik embun. "Cinta yang lahir dari dosa akan mati dalam darah." Laras menjerit dan berlari keluar kamar, namun langkahnya berhenti di ruang tamu, karena di sana, di tengah genangan air, berdiri Arman, wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya membiru. Ia mengenakan pakaian yang sama seperti malam terakhirnya, basah dan berat oleh lumpur. "Arman?" Suaranya bergetar, Kamu balik?" Arman tidak menjawab, ia hanya menatap Laras dengan tatapan kosong, lalu tersenyum kaku. Dari belakang tubuhnya, tangan Mira muncul perlahan, melingkar di pinggangnya.
Mira menyandarkan dagunya di bahu Arman dan menatap Laras dengan mata tajam yang tak lagi manusiawi. Aku udah dapetin dia kembali, Laras. Sekarang aku mau yang kamu punya. Laras mundur terisak, aku nggak punya apa-apa lagi, Mir. Aku udah kehilangan segalanya. Belum. Mira berjalan ke arahnya, menyeret tubuh Arman yang kini seperti boneka mati. Setiap langkahnya menimbulkan suara air berceceran di lantai. Laras berlari ke lantai 2, berusaha mengunci diri di kamar. Tapi pintu itu terbuka sendiri dengan bentakan keras, lampu berkedip-kedip, tirai bergetar, dan suara bisikan memenuhi seluruh ruangan. Laras memegangi kepalanya, menjerit sekuat tenaga, namun tiba-tiba semuanya hening dalam keheningan itu. Ia melihat bayangannya sendiri di cermin, tapi bayangan itu bukan dirinya. Itu Mira, memakai gaun putih, berdiri di belakangnya dengan tangan terulur. Akhirnya kita sendirian. Laras mencoba kabur, tapi pintu kamar terkunci, cermin di depannya retak, dan dari celah retakan itu, tangan Mira muncul menembus kaca, mencengkeram leher Laras dengan kuat. Tubuh Laras terangkat, bergetar hebat, dan dari mulutnya keluar suara erangan lirih yang perlahan-lahan hilang. Ketika pagi datang, rumah itu sunyi. Polisi menemukannya tergantung di dekat jendela kamar. Dengan wajah penuh ketakutan, tidak ada tanda perampokan, tidak ada jejak orang lain. Hanya satu hal yang aneh, di cermin kamar, masih terlihat tulisan samar dari darah kering. Dendamku lunas, namun di luar rumah di bawah pohon yang menghadap ke danau, seorang warga bersumpah melihat sosok wanita bergaun putih berdiri diam sepanjang malam, menatap ke arah rumah dengan senyum samar. Danau itu kembali tenang, tapi bagi siapapun yang melintas malam hari, kadang terdengar suara perempuan tertawa pelan di antara kabut, disusul isak tangis panjang yang membuat bulu kuduk berdiri, karena meski dendamnya sudah dibayar, arwah Mira belum menemukan kedamaian. Ia masih terkurung, bukan lagi di dunia manusia, tapi di bayangan dosa yang ia tinggalkan. Danau itu kembali tenang, seolah tak pernah menelan rahasia berdarah di dasarnya. Namun ketenangan hanyalah ilusi, sebab meski dendam Mira telah terbalas, arwahnya masih terkurung di antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia tempat jiwa-jiwa yang tak pernah tenang berdiam. Dan pada malam bulan purnama itu, kisah kelamnya kembali terulang. 3 bulan setelah kematian Laras yang dianggap bunuh diri, rumah itu kembali ditempati. Pasangan muda bernama Rico dan Nadia membeli rumah tersebut dengan harga murah dari lelang bank. Rumah bergaya kolonial di pinggir danau itu terlihat indah di siang hari, dengan taman kecil dan jendela besar yang menghadap ke air yang tenang. Bagi mereka, rumah itu adalah awal baru, tempat membangun keluarga setelah pernikahan mereka yang sederhana. Rico bekerja di luar kota, sementara Nadia seorang guru les yang sering bekerja dari rumah. Sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di rumah itu, udara terasa aneh, sejuk, tapi bukan sejuk yang menenangkan, melainkan dingin yang menusuk, seperti hembusan napas dari dunia lain. Rumahnya bagus ya, kata Nadia sambil tersenyum, mencoba menepis rasa tak nyaman. Rico mengangguk, iya, walau agak tua, tapi pondasinya masih kuat, cuman agak sepi. Kata sepi itu menggantung di udara, angin berembus lembut, tapi daun-daun di halaman tak bergerak. Nadia mencoba mengabaikan, lalu mulai menata barang-barang mereka di ruang tengah. Di dinding, masih tergantung satu cermin besar dengan bingkai kayu berukir. Peninggalan pemilik lama yang katanya tak bisa dilepas karena tertanam bersama struktur rumah. Malamnya, setelah semua beres, mereka duduk di ruang makan menikmati makan malam pertama mereka di rumah itu. Lilin kecil di atas meja bergetar pelan meski tak ada angin. Nadia menatapnya sebentar lalu tersenyum lemah, kayaknya ada udara dari ventilasi. Namun Rico memperhatikan sesuatu yang lain. Di ujung ruang makan, bayangan seseorang tampak berdiri di dekat pintu dapur. Ia memicingkan mata, tapi ketika berkedip bayangan itu hilang. Ia tidak memberitahu Nadia, tak ingin membuatnya takut, tapi hatinya mulai merasa tak tenang. Malam semakin larut, setelah mandi mereka bersiap tidur. Nadia mengenakan gaun tidur putih lembut, lalu merebahkan diri di ranjang. Akhirnya, malam pertama di rumah baru kita, ucapnya manja. Rico tersenyum, meraih tangan istrinya, mencoba menciptakan suasana romantis. Namun entah mengapa hawa kamar terasa lembab. Lilin di meja kecil padam dengan sendirinya, meninggalkan aroma melati yang tiba-tiba sangat menyengat. "Apa kamu pakai parfum melati?" tanya Rico setengah berbisik. Nadia menggeleng. "Enggak, aku bahkan enggak suka melati." Mereka berpandangan, lalu dari arah bawah ranjang terdengar bunyi lirih,
seperti suara air menetes, tik, Tick, tick. disusul suara langkah kecil, pelan tapi mendekat. Riko segera menyalakan lampu meja, tapi cahaya berkelip 3 kali sebelum benar-benar padam. Dalam kegelapan itu Nadia merasa sesuatu menyentuh kakinya. Dingin, licin seperti tangan yang basah. Ia menjerit kecil, menarik kakinya ke atas kasur. Riko langsung berjongkok, mencoba melihat ke bawah ranjang. Tapi sebelum sempat menunduk, suara lirih terdengar dari cermin di dinding. "Kalian bahagia?" Suara perempuan lembut tapi menusuk. Riko berdiri, menatap cermin. Di sana pantulan mereka tidak bergerak, seolah waktu berhenti di dalam kaca itu. Dan di belakang bayangan mereka, berdiri sosok wanita bergaun putih, rambut panjang terurai, wajahnya pucat dengan luka di dahi yang menganga. Nadia menjerit dan berlari ke arah pintu, tapi gagang pintu tak bisa diputar. Seperti terkunci dari luar. Riko menendangnya, tapi percuma. Saat ia menoleh lagi, sosok dalam cermin sudah tidak ada. Hanya tulisan samar di permukaannya. "Malam pertamaku tak pernah selesai. Setelah malam itu, semuanya berubah." Riko mulai sering terbangun di tengah malam karena mendengar langkah kaki di koridor. Sementara Nadia sering melihat perempuan berambut panjang berjalan di tepi danau setiap malam jam 2. Awalnya ia pikir hanya bayangan pohon, tapi lama-lama, sosok itu semakin jelas dan selalu menatap ke arah kamar mereka. Hari berganti minggu, rumah itu semakin terasa hidup dengan kehadiran yang bukan milik manusia. Tirai sering bergerak sendiri, suara wanita menangis terdengar dari kamar mandi, dan setiap kali Nadia menyalakan cermin, selalu ada uap dingin yang membentuk kata "aku kembali". Suatu malam, Riko memutuskan memanggil Ustaz untuk memeriksa rumah. Ustaz Rahman, seorang lelaki tua dengan tatapan teduh, datang membawa air doa dan bacaan ruqyah. Ia mengelilingi rumah sambil melantunkan ayat suci, tapi ketika sampai di kamar utama, wajahnya berubah pucat. "Rumah ini diselimuti dendam," katanya lirih. "Ada arwah perempuan yang mati tak wajar." Ia belum tenang. Tiba-tiba semua lampu padam, suara pecahan kaca terdengar dari cermin besar di dinding. Ustaz Rahman berteriak membaca doa, tapi angin dingin menyapu ruangan dengan keras. Dari dalam cermin, sosok Mira muncul perlahan. Wajahnya rusak, matanya hitam tanpa bola dan mulutnya berlumuran darah. "Kalian menempati rumahku. Kalian mencuri malamku." Ustaz Rahman jatuh tersungkur, tubuhnya kejang lalu pingsan. Riko menarik Nadia keluar kamar, berlari ke halaman. Tapi begitu membuka pintu depan, mereka tidak menemukan halaman yang sama. Hanya kabut tebal dan suara air. Di depan mereka, terbentang danau yang tenang, dengan gelembung udara yang perlahan muncul ke permukaan. "Riko, kita di mana?" Nadia menggenggam tangannya erat, tapi Riko hanya bisa menatap ke air, di mana 2 wajah samar muncul di permukaannya, Arman dan Laras. Mereka tersenyum aneh, lalu menghilang digantikan wajah Mira yang muncul dari tengah danau. Matanya menatap langsung ke arah mereka. "Kalian pikir kalian bisa punya malam pertama di rumah ini? Aku belum selesai dengan malamku sendiri." Air danau bergolak, angin berputar. Riko menarik Nadia untuk lari kembali ke dalam rumah. Tapi pintu yang mereka lewati bukan lagi pintu rumah mereka. Di dalam, semua perabotan berubah tua dan berdebu, seperti rumah yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Cermin besar di dinding kini pecah seluruhnya, dan di antara retakan-retakannya, wajah Mira terlihat di setiap pecahan kaca. Semuanya tersenyum. Nadia berteriak dan pingsan. Riko memeluknya erat, tak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi dalam ketakutan itu, ia mendengar suara lirih tepat di telinganya. "Kau lelaki. Semua lelaki sama, kau akan kubuat mati." Seperti dia, keesokan paginya warga menemukan Nadia duduk di tepi danau, mengenakan gaun pengantin putih yang belum pernah ia miliki. Matanya kosong, tubuhnya menggigil. Sementara Riko dinyatakan hilang tanpa jejak. Rumah itu kembali kosong, tapi setiap malam Jumat, dari jendela kamar atas, cahaya lilin terlihat menyala. Dan bila seseorang berani mendekat, mereka akan mendengar suara perempuan tertawa pelan, disusul bisikan lirih, "Malam pertamaku belum berakhir." Kalimat itu bergema di benak semua orang yang pernah mendengar kisah rumah di tepi danau itu. Rumah tua bergaya kolonial yang tampak indah di siang hari, namun berubah mencekam saat malam tiba. Sejak kejadian mengerikan yang menimpa Riko dan Nadia, tak seorang pun berani lagi mendekat. Namun waktu terus berjalan, dan seperti semua cerita kelam yang mulai dilupakan, rumah itu perlahan menarik korban baru. 6 bulan kemudian,
Seorang jurnalis muda bernama Sinta Pradana datang ke Sumedang untuk menulis artikel tentang legenda urban yang banyak diperbincangkan warga. Rumah pengantin mati. Ia datang bukan karena percaya, tapi karena rasa ingin tahu. Sinta dikenal skeptis, tidak mudah percaya pada hal mistis, tapi sejak ia berdiri di depan rumah itu, langkahnya terasa berat. Rumah itu terlihat membisu, catnya mengelupas, rumput liar tumbuh lebat, dan jendela di lantai 2,5 terbuka, seperti sedang mengintip. Di udara tercium samar aroma melati yang menusuk hidung. Aroma yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuat bulu kuduk berdiri. Tempat ini kayak nunggu seseorang balik, gumam Sinta, sambil menyalakan kamera. Ia menelusuri halaman, merekam setiap sudut dengan detail. Saat hendak melangkah masuk, seorang nenek tua muncul dari seberang jalan, membawa bakul berisi bunga. "Nak, jangan masuk," katanya pelan. Sinta berhenti. "Oh, kenapa, Nek?" Nenek itu menatap rumah itu lama. Matanya berkaca-kaca. Rumah itu belum kosong, perempuannya belum pergi. Sinta tersenyum tipis. "Saya cuma mau ambil gambar, Nek." "Sebentar saja." Nenek itu hanya menggeleng lalu berjalan pergi perlahan, meninggalkan Sinta sendirian di depan gerbang berkarat yang terbuka setengah. Begitu kakinya melangkah melewati ambang pintu, udara di dalam rumah langsung berubah. Suhu turun drastis, debu beterbangan, tapi anehnya, di tengah debu itu tercium wangi melati yang semakin tajam. Dinding penuh jamur, namun di salah satu sisi ruang tamu tergantung sebuah cermin besar. Utuh, tanpa retak sedikit pun, padahal menurut laporan polisi, cermin itu pernah pecah saat kasus Riko dan Nadia. Sinta mendekat dalam pantulan cermin. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di ruang kosong itu. Tapi semakin lama ia menatap, pantulan itu berubah. Di belakang dirinya, muncul bayangan seorang perempuan bergaun putih, rambut panjang basah menutupi wajahnya. Sinta menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Ia menarik napas panjang. Visualisasi sugesti, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi saat kembali menatap cermin, bayangan perempuan itu sudah berdiri sangat dekat, seakan menatap balik ke matanya. "Kau bahagia, Sinta?" Suaranya lembut tapi dingin. Bukan berasal dari telinga, melainkan dari dalam kepala. Sinta terpaku. Tubuhnya membeku, ia mundur. Tapi lantai berderit keras seolah mengeluh. Lampu sorot kameranya tiba-tiba padam. Dalam gelap, sesuatu menyentuh bahunya. Dingin dan lembab seperti daging yang baru keluar dari air. Ia menjerit dan berlari keluar rumah. Tapi pintu depan menutup keras di belakangnya. Ia menabrak dinding terengah-engah, lalu menemukan dirinya berada di kamar dengan tirai robek. Padahal tadi ia di ruang tamu. Di lantai, tergeletak foto lama berbingkai kayu. Yang mengambilnya dengan tangan gemetar. Dalam foto itu, terlihat 3 orang. Seorang wanita tersenyum lembut, pria tampan di sampingnya, dan seorang wanita lain di belakang mereka yang menggenggam buket bunga. Di bawah foto itu tertulis, "Mira Arman, Laras 2015. Sinta tertegun, jadi legenda itu benar, wanita itu benar-benar ada. Ia menatap foto itu lama, tapi perlahan gambar di foto berubah. Senyum Mira memudar, matanya menatap lurus ke arah Sinta. Lalu darah mulai merembes dari permukaan kaca bingkai, menetes di jari-jarinya. Sinta terjatuh, melempar foto itu. Di lantai darah terus mengalir, membentuk huruf-huruf yang terbaca jelas. "Aku belum selesai." Malam turun cepat, Sinta mencoba keluar lewat jendela, tapi di luar hanya ada kabut putih pekat yang menelan segalanya. Ia menyalakan senter ponsel, namun di dinding tiba-tiba muncul bayangan seseorang yang berjalan. Langkahnya menyeret, seperti kaki yang berat oleh air. "Siapa di sana?" Teriaknya tak ada jawaban. Hanya suara napas berat di dekat telinganya. Ia berputar, dan di hadapannya berdiri sosok perempuan bergaun putih. Rambut basah menutupi sebagian wajah. Kulitnya membiru pucat, dan dari ujung gaunnya menetes air bercampur lumpur. Wajah itu tak asing, wajah dari foto tadi. "Aku menunggumu." Sinta mundur ketakutan. "Kamu siapa?" "Aku yang dikhianati. Aku yang ditenggelamkan, tapi aku belum bisa mati." Suara itu membuat lampu ponsel Sinta bergetar, lalu mati seketika. Dalam kegelapan, hanya aroma melati dan suara gemericik air terdengar. Seolah danau itu tiba-tiba muncul di dalam rumah. Sinta menjerit lalu berlari membabi buta ke arah tangga. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu tergantung di pintu kamar atas. Sebuah gaun pengantin putih yang masih basah, meneteskan air dan darah ke lantai. Dari arah belakangnya,
terdengar suara langkah kaki di air yang dangkal. Pelan tapi pasti. Sinta memejamkan mata, menahan air mata. Kau mau apa dariku? Aku tidak mau apa-apa. Aku mau kau lihat apa yang mereka lakukan padaku. Tiba-tiba, semuanya berputar, dinding berubah menjadi kabur. Dan Sinta seperti diseret ke masa lalu. Ia melihat adegan seperti film yang diproyeksikan langsung ke matanya. Mira berdiri di tepi danau, menangis memohon pada Arman. Laras berteriak histeris. Lalu dorongan keras dan suara tubuh jatuh ke air. Ia melihat segalanya. Mendengar suara tulus yang berubah jadi jeritan kematian. Ketika kesadarannya kembali, Sinta sudah berada di tepi danau. Malam gelap, kabut tebal, dan air beriak pelan. Di tengah danau, sosok Mira muncul. Berdiri di atas permukaan air dengan gaun pengantin robek. Wajahnya rusak tapi senyumnya tenang. Sekarang kau tahu bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan sendirian dalam dingin. Tapi mereka sudah kubalaskan, kini aku bebas. Sinta menatap tak percaya. Kalau kau sudah bebas, kenapa masih di sini? Mira tersenyum samar. Karena manusia tak pernah berhenti datang ke rumahku. Dan setiap kali mereka jatuh cinta di sana, aku mengingat malamku sendiri. Cinta tidak suci harus mati dalam darah. Mira melangkah ke tepi, semakin dekat. Air menetes dari rambutnya. Sinta mundur, tapi Mira meraih tangannya. Dan di saat itu, tubuh Sinta tersentak, matanya membelalak. Dunia di sekelilingnya runtuh, dan ia kehilangan kesadaran. Keesokan paginya, warga menemukan Sinta tergeletak di halaman rumah itu. Dengan kamera di tangannya, di layar kamera, video terakhir menunjukkan wajah Mira menatap langsung ke lensa, tersenyum lalu berbisik, "Sekarang giliranmu, sahabatku." Dan di belakang Sinta, tergantung di pintu rumah, gaun pengantin Mira masih meneteskan air dan darah. Malam itu, rumah di tepi danau kembali menyala dengan cahaya lilin dari kamar atas. Angin berembus membawa aroma melati, dan dari balik jendela, bayangan seorang wanita tampak menatap keluar dengan senyum abadi di wajahnya. Dendamnya tak pernah padam, karena setiap cinta yang lahir dari pengkhianatan akan terus menjadi bahan bakar bagi arwah yang menolak mati, dan bagi siapapun yang berani bermalam di rumah itu, satu hal pasti akan terdengar menjelang tengah malam. Suara lirih seorang wanita berbisik dari dalam cermin. "Malam pertamaku belum berakhir."